Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu seperti biasa ya. Berdoa setiap mau memulai kegiatan, dan setelah selesai kegiatan supaya kegiatan kita itu bermanfaat dan ada nilai ibadahnya. Jadi berdoa dulu seperti biasa. Tevin sebagai ketua memimpin untuk berdoa ya. Saya tanya dulu, ini kan jumlahnya kan 10 siswa, nah ini kalau kurang satu kemana? Bara kemana? Bara sakit. Ya nggak apa-apa, kita doakan semoga Bara segera sehat kembali, jadi besok bisa masuk lagi, bisa belajar bersama, bisa bermain bersama, itu Bara, nggak apa-apa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk materinya nanti tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelum ke situ ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional atau lagu wajib sebagai bukti bahwa kita itu cinta kepada tanah air. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Mengulang dulu yang kemarin mengenai wujud benda nih. Wujud benda. Nah, ada yang tahu dari wujud benda itu? Silakan menjadi wujud benda. Kemarin ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada berapa? Apa tadi? Tadi apa? Oh iya, pada terus. Yuk, pada. Cair. Ya. Nah, ini saya pegang. Namanya spidol. Ini termasuk padat, apa cair, apa gas? Padat. Terus ini ada kuman. Nah, di sini. Kalau botolnya bentuknya ada, kalau airnya air itu gitu. Ini yang di hadapan saya ini ada korek. Nah, ini ada ini bentuknya ada. Saya pegang kertas ini ada. Nah, di meja itu kan juga ada benda-benda padat di kehidupan kita sehari-hari. Kelas ini semuanya yang paling banyak itu benda padat. Kalau cair bukan cuma air gitu, sebenarnya banyak sekali benda-benda cair di lingkungan kita. Misalnya kalau kita naik mobil, naik motor, itu kan ada yang tahu sifat benda padat? Mungkin dari Mbak Fedy atau padat itu bagaimana sifatnya? Kalau misalnya ya, kita kan benda padat. Kalau misalnya ini saya kantongi, terus saya taruh tas, kira-kira berubah tidak bentuknya? Tidak berubah. Jadi benda padat itu bentuknya selalu tetap. Jadi bentuknya selalu tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Kalau dipindah tetap sama. Kecuali kalau ini, kalau benda cair ini, kalau saya taruh botol begini
seperti bentuknya seperti botol. Tapi kalau nanti dibuka terus kita tuang, berarti nanti akan sesuai tempatnya. Kalau misalnya saya taruh ember yang kecil, ya berarti nanti seperti ember. Kita taruh gelas seperti gelas. Itu bentuknya kalau benda cair. Misalnya lagi, kalian kan sekarang kan musimnya kalau beli itu kan es teh dulu. Itu kan pakai bahannya kakak itu loh. Nah, bentuknya ya seperti kap dulu itu. Tapi kalau nanti dituang ke mangkok atau piring ya seperti mangkok atau seperti piring. Nah, itu untuk yang benda cair. Nah, sekarang kalau benda gas, bagaimana kalau benda gas sifatnya? Kira-kira benda gas bagaimana? Ada sekali di jawabannya dari Mas Kevin. Untuk apa? Kalau gas itu tidak terlihat. Nah, sekarang ini kan musimnya kan sebentar lagi musim hujan. Biasanya kalau pagi itu, kalau kita bangun, kalau pagi kita keluar, nanti kan kita lihat sekitar rumah itu di daun tumbuhan itu kan ada titik-titik air. Nah, itu dari embun gitu. Nah, nanti kita akan sampai di sana di perubahan wujud benda. Jadi nanti ada padat kok bisa cair bagaimana, cair kok bisa gas, gas bagaimana. Selanjutnya akan kita tayangkan tentang perubahan wujud benda di videonya gitu. Kelas 4 pelajaran video pelajaran berikut ini. Sobat-sobat belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Tadi tentang wujud benda dan perubahan wujud benda. Nah, setelah apa? Kamu lihat video, saya tanya lagi, kalau misalnya dari padat menjadi cair, tapi namanya apa? Mencair. Kalau cair, sebentar, Mas Kevin jangan dulu gitu. Nanti saya mau mencoba menunjuk salah satu atau dua nanti gitu. Untuk yang tadi bukan padat, kalau cair namanya cair. Dan oleh Mas Kevin, jadi itu benar gitu. Nah, coba saya tanya Bu Puri gitu. Mbak Puri, kalau dari nomor 2, misalnya dari cair ke padat namanya apa? Mencair. Nah, itu dari jawaban Mbak Puri, cair ke padat, mencair. Terus dari Nanda apa? Kira-kira Nanda? Membeku. Nah, kira-kira dari cair ke padat itu yang benar apa? Mencair atau membeku? Membeku, jadi dari apa? Dari cair ke padat itu membeku. Nah, itu baru beberapa saya tanyakan, ternyata masih Mbak dari Puri itu belum paham. Tidak apa-apa, nanti kita masuk. Nah, ini saya juga mencetak apa materinya yang dari tadi. Kalau ini kan ada video. Nah, ini juga saya kasih materinya tentang perubahan wujud benda. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan mencari itu bagaimana, membeku bagaimana. Ini silakan diulang lagi, diulangi lagi, dibaca lagi. Kalau tadi kan video, ini nanti kan bisa dibawa pulang juga. Nah, kok pengen kayak ketatnya. Silakan dibaca gitu. Saya
waktu 5 menit. Cukup kalau 5 menit membaca 2 lembar. Ini es batu. Nah, kalau sudah mencair, tadi itu kan bocor menjadi es, berarti kan mencair. Bentuknya sudah tidak lagi. Nah ini dari buku ada loh buku. Nah kebanyakan yang ada di sini tadi itu benda ada. Terus yang kedua, ini ada 1, 2 dari video tadi dulu. Sekarang cair. Apa yang paling gampang? Air. Terus selain air, minyak, oli, ya, oli, solar. Jadi bahan bakar, oli, solar, apa itu solar, terutama itu kan cair semua. Minyak goreng, gitu. Nah kalau gas, ayo, apa? Nah kita tahu. Gas kira-kira apa tadi? Kalau embun itu airnya ya, itu namanya cair. Kalau gas itu apa? Gampang ya udara. Di rumah masak pakai apa? Kamu masak pakai kemarin kan masak atau kemarin? Pakai kompor. Kompor itu bisa nyala pakai apa? Pakai gas. Jadi LPG namanya itu LPG. Nah ini benda gas. Kalau tabungnya ya padang tabungnya. Tapi kalau isinya itu berarti benda gas. Karena nanti kalau dibuka kan masuk seperti itu. Jadi nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kalau gas kan seperti itu. Mungkin dari baunya, misalnya bau bensin, bau oli atau bau apa? Bau oli. Dari baunya kan kelihatan nih. Misalnya kalau mau masak di rumah, itu kalau regulatornya nggak pas, itu kan gasnya kan kotor, akhirnya bau gas. Itu bisa meledak juga kebakaran. Itu untuk gas gitu. Bisa juga bawa korek. Ini namanya korek api gas gitu. Di dalam ini kan gas. Terus setelah ini kita ke kelompok nih, ke kelompok. Untuk kerja kelompok karena pada itu sakit berarti kan 10 kurang 1 9, itu bagi 3 saja kelompoknya. Jadi kelompoknya sahabat ini Kevin sama terus kelompok 2-nya dari Mas Kevin, kelompok 3-nya dari siapa? Tadi bukan? Oh ya, pengetahuan pertama dari yang kedua Kevin, yang ketiga dari ini. Silakan ditulis dulu nama anggotanya, tulis ya, tulis dulu. Jadi untuk itu nanti setelah apa lilin dinyalakan, berarti kalian nanti akan melihat setelah lilin dinyalakan itu bagaimana. Perhatikan wujud lilin. Nah, lilinnya bagaimana nanti. Terus apakah lilinnya bagaimana nanti ya setelah dinyalakan. Kemudian yang kedua kita matikan lilin. Nanti ada perubahan apa dari bentuk lilin tadi. Kalau tadi kan es batu yang saya bawa sebentar, bisa buka lagi nih. Ya ini masih ada loh, ini netes jadi masih ada gitu. Perhatikan es batu gitu. Jadi ini nanti akan menjadi air dengan sendirinya kalau dibiarkan seperti ini, karena ini sudah dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari mana? Dari freezer atau dari lemari es gitu. Nah, kenapa kok bisa mencair? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Setelah dikeluarkan, dia benar dikeluarkan. Tetapi ya kalau misalnya ya di dalam kulkas atau freezer, belara, mati lampu sampai berhari-hari kan bisa cair juga. Gitu. Karena apa?
mengeluarkan ya udara terbuka seperti ini itu karena ada panas itu ya. Jadi karena ini kena panas kan berbeda suhunya di luar kulkas, di luar pendingin sama di dalam lemari es itu kan berbeda. Kan di luar lebih panas karena ada panas, akhirnya apa? Mencair dengan sendirinya. Gitu. Nah kalau ini nanti kita kembalikan ke kulkas, ke lemari es, lemari pendingin, yang nanti bisa menjadi padat lagi, membeku lagi. Dinyalakan, hati-hati jangan sampai kena KS ya, jangan sampai kena bukunya, nanti repot kalau bukunya kebakar. Koreknya mana koreknya? Ini kelompoknya kelompok 2, silakan dinyalakan lilinnya. Nah, kan cuma menyalakan lilin, nanti tidak harus sampai habis gitu. Jadi diamati tapi tidak harus sampai habis lilinnya. Nanti nggak cukup waktunya. Setengah saja nggak apa-apa. Ya dilihat dinyalakan. Oh nggak bisa. Cuma menyalakan lilin kok nggak bisa. Ayo rasa rebutan. Ini praktek ya, bukan bermain. Mati Pak Den. Dinyalakan lagi kalau mati. Bentar. Nanti diteteskan dulu. Tadi Kevin maksudnya Pak Dulu, Pak siapa maksudnya? Nah, kalau maksud saya, misalkan manggilnya Pak Dulu. Nah, ini sudah terlihat. Silakan diamati ini. Itu bagaimana? Tidak harus habis nih. Oh, kipanya saya matikan dulu. Kipanya mengganggu. Ya. Silakan diamati lilinnya itu bagaimana. Terus dijawab pertanyaannya itu ada 3 nih. Yang pertama saya bacakan nih. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Nah, silakan dijawab. Nomor 1 itu setelah melihat lilinnya yang dinyalakan, jangan dipegang. Ini kalau digoyang-goyang nanti kalau jatuh pergerakan tadi ini. Nomor 1 lilin dinyalakan, dia mati. Nomor 2 lilin dimatikan. Sekarang yang nomor 3. Nah, itu dilihat di depan ya saya tuliskan karena itu nggak jelas. Menurut kalian itu apa faktor kunci? Faktor kunci itu faktor utamanya yang menyebabkan benda bisa berubah menjadi cair atau padat. Nah, lilin tadi kan setelah dinyalakan kan meleleh, cair tuh. Nah setelah dimatikan kembali keras lagi. Nah yang terakhir silakan dijawab yang nomor 3 itu pertanyaannya. Itu kelompoknya yang pertama udah. Itu yang kedua udah. Yang pertanyaan ketiga belum. Udah lihat dulu. Masih ada waktu. Yang nomor 3 kelompok 2 udah. Sudah Pak. Ya tinggal nomor 1 sama kelompok 3 bingung. Belum bisa menjawab nomor 3. Ini tadi kan dipanaskan pakai api toh apa? Pakai api dinyalakan, terus mencair toh. Setelah didinginkan berarti kembali ini dipegang padat toh. Nah setelah itu pertanyaan yang terakhir, penyebabnya apa? Kok bisa cair atau bisa padat? Itu loh, maksudnya itu pertanyaan yang ketiga. Jadi ini saya garis bawah ya pertanyaannya ya. Ini loh, faktor kunci atau utama, tambahin ini faktor kunci atau utama. Jadi lilin tadi itu bisa cair, bisa padat itu kenapa? Itu loh, oke. Silakan. Menurut kalian tadi setelah percobaan, kalau mau praktek lagi boleh ini dinyalakan terus dimatikan. Ini hasil kerja kelompoknya dari kelompok 1.
nanti bisa ditanggapi dari kelompok 2 dan 3 dan sebaliknya nanti juga. Kira-kira nanti benar atau salah gitu gitu. Tapi tidak boleh ditertawakan gitu. Kita saling menghargai, saling menghormati. Apapun jawaban dari kalian itu tidak ada yang salah gitu. Jadi kita belajar gitu. Sekarang nomor 1 silakan dijawab. Satu saja yang membaca dari Levin atau dia atau Dain dibaca jawaban dari kerjaan nomor 1. Yang terakhir ini ditaruh ceret atau panci, kita panaskan di atas kompor. Nanti sebelum menguap apa? Mendidih dulu. Itu karena panas tadi. Nah, ketika kompor dimatikan, lama-kelamaan air yang panas tadi menjadi apa? Ayo, apa? Misalnya ya, air yang panas tadi yang mendidih, setelah kompornya dimatikan, berarti kan nggak ada api. Nanti airnya bagaimana? Kok menguap? Saya ulang. Ayo perhatikan kata-kata saya gitu. Air ini saya taruh panci atau ceret, terus kita panaskan di atas kompor, memasak air lain. Nanti airnya bagaimana? Ayo, di rumah masak kurang? Nah iya, air kan dipanasi terus piye air? Sebelum menguap, mendidih dulu. Nah, setelah kompor saya matikan, ya kalau ceklek di ini, berarti apinya kan mati. Nanti airnya lama-kelamaan menjadi dingin. Itu gitu. Jadi karena apa? Karena dibiarkan. Itu kan akhirnya kan dingin lagi. Sama seperti tadi es batu dikeluarkan dari kulkas. Karena ada panas dia bisa mencair lagi. Nah, air yang panas karena kompor tadi, naik kompor dipakai ya lama-kelamaan menjadi dingin lagi. Sama gitu. Oke, sekarang nomor 2. Kalau salah boleh nomornya, nanti nilainya dari saya karena cukup tulis salahnya saja. Sekarang nomor 2. Berubah sesuai tempatnya. Yo, bagaimana kalau benar-benar berubah sesuai tempatnya? Kira-kira apa? Ayo. Apakah benda gas itu terlihat? Tidak. Ada yang bisa melihat oksigen? Tabung gas itu kan hanya dilihat tabungnya, isinya kan nggak terlihat. Begitu ya. Jadi benda gas itu bentuknya itu ya satu macam gitu. Tetap atau tetap itu tinggi, bisa tetap, bisa satu macam. Kalau itu jawabannya tidak bisa berubah, salah. Gas itu bisa berubah. Gas menjadi cair kan bisa, ya toh. Ya. Jadi nomor 2 itu bisa aja bisa. Jadi ya, tapi yang paling tepat untuk yang gas itu adalah tetap juga. Yuk, nomor 3. Berikut ini adalah hal yang bukan dari maaf. Yang bukan sifat benda cair. Ini benar atau salah? Benar. Benda cair itu sesuai wadahnya benar. Misalnya bentuk gelas seperti gelas, bentuk botol seperti botol. Jadi nomor 3 itu mengalir tempat rendah, benar. Permukaannya selalu datar, benar. Jadi yang nomor 3 itu yang bukan ya yang A. Apakah benda cair ini mesti bening? Ya. Minyak goreng berkali itu tidak harus bening. Nomor 4, benda cair. Nomor 4, benda cair dapat berubah menjadi padat jika
cair yang padat, yuk kita pakai didinginkan. Nah, cair panas itu menjadi cair dipanaskan baru kompor masak air. Nah, mendidih terus setelah mendidih menguap, tidak kelihatan itu ya. Terus untuk nomor 5, uap menjadi cair. Kalau pagi hari ya, uap menjadi cair. Pagi hari kamperi aku terus. Nah, air menjadi yang mendidih itu bukan ya. Berarti kira-kira apa? Nah, apa yang dihembuskan ke kaca nih? Atau kalau pagi hari tadi disampaikan dulu tadi udah, sekarang dikumpulkan. Kalau tadi nilai yang nilai kelompok sama nilai evaluasinya mandiri. Ini adalah refleksi yang secara umum kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir sebelum mengakhiri. Itu gitu. Ayo ini 3 nih. Karena cuma 3 menit. Cukup ya 3 menit, apa 5 menit? Tapi bentar lagi istirahat. Ya. Silakan di sini saya bacakan, saya bantu. Apa yang kalian pahami setelah pembelajaran tadi? Jadi kalian tadi bahas tentang apa? Jangan di sini. Nah, silakan ditulis jawabannya Mas Kevin. Jadi tidak harus panjang, tidak. Jadi ini refleksi kita dari awal tadi sampai kita selesai lagi ini, sampai sebelum ini, sebelum diakhiri untuk istirahat. Dari awal sampai akhir tadi. Terus yang nomor 3 yang tulis nomor 3. Nah, kira-kira manfaatnya apa setelah kita belajar tentang ini tadi, tentang perubahan wujud benda, tentang tadi ada wujud benda, terus ada padat, cair, gas, mencair, membeku, menguap. Nah, kira-kira manfaatnya apa tentang kegiatan tadi? Bisa disebutkan 1 atau 2, silakan ditulis manfaatnya. Manfaat dari kegiatan tadi. Boleh ditulis 1 atau 2 jawaban. Saya masih batuk. Sudah dikumpulkan ya. Refleksinya kalau sudah dikumpulkan refleksi. Kalau belum sudah dikumpulkan lagi. Bentuk benda itu ada benda padat, cair dan gas. Terus perubahan wujud benda bisa dilihat mencair, membeku, mengering, menguap, mengembun dan mengkristal. Faktor penyebab utama dari perubahan wujud benda itu adalah karena panas atau karena kalor. Jadi kalau bahasa ilmiah dalam kalor itu adalah kalor biasanya atau panas. Nah, sebelum kita akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ke istirahat, kita tutup dulu dengan doa membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.